Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayahkio Kumadara Mangka Sadayana dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang berita-berita pekerja migran Indonesia, TKI, TKW di seluruh dunia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini, aduh mbak jangan ngintip saya dong. Soalnya ini di bawah apartemen ya, pasti ada si mbak yang ngintip. Nah, waktu itu gini-gini dari kaca pemirsa, saya halau-halau juga. Nah pemirsa, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bukan mengkonfirmasi ya, mengklarifikasi ya pemirsa, agar tidak menjadi kegaduhan seperti itu. Nah, pertama-tama buat kawan-kawan sahabat migran dimanapun saja berada, jangan ragu-ragu. Yang mau konsultasi ya, silahkan konsultasi ke konsulatnya masing-masing. Ingat, terlebih dahulu jika ada masalah, entah itu di pekerjaan atau apa gitu ya, pertama-tama kalian boleh konsultasi ke agensi dulu. Dan kalau tidak memuaskan, belum memuaskan, atau agensi tidak merespon kita, baru jangan ragu-ragu, langsung konsultasikan ke konsulat masing-masing ya, di negara masing-masing, begitu ya maksud saya. Jadi jangan dipendam gitu ya pemirsa. Nah, oke. Jadi saya ingin mengklarifikasi masalah kalian pasti ini banyak yang belum tahu ya pemirsa. Karena ada teman-teman ini dapat info ini terus saya share ke kalian sekarang. Dan nah, dalam info ini pemirsa, saya shock, saya kaget begitu ya. Jadi si mbaknya ini menanyakan langsung kepada saya, apakah benar berita ini, Cek, begitu kan, udah kegirangan gitu ya. Jangankan si mbaknya yang ngasih tahu ke saya sendiri aja pas pertama kali baca ini saya kegirangan banget, seneng pemirsa. Coba bayangkan kita baca bareng-bareng, yaitu mari diceluk lampir, diantar sampai kaget, jebuli kon delok berita. Dalam waktu dekat, Kungyan itu adalah PRT ya pemirsa. Kungyan ya oleh santunan ke pemerintah $5.000 Hong Kong, setara dengan 10 juta rupiah uang Indonesia begitu ya. Alhamdulillah, siap menunggu konfirmasi selanjutnya dari KJRI dan tunggu prosedurnya. Kalian percaya nggak kalau udah menyangkutkan KJRI? Dari kata-kata ini saya baca pertama kali, waduh, saya langsung kegirangan. Aduh, alhamdulillah ada tambahan gitu ya. Lumayan nih, $5.000 Hong Kong pemirsa, jadi 10 juta rupiah uang Indonesia begitu. Nah, terus kan si mbaknya tanya saya gitu ya, ngasih informasi ini ya, status ini, apakah benar atau enggak, Cek, begitu intinya. Nah, setelah saya kegirangan membaca informasi ini, saya langsung mengkonfirmasi, langsung mengkonsultasikan langsung ke KJRI Hong Kong. Saya menanyakan langsung ya begitu ke KJRI Hong Kong, apakah benar atau tidak dengan status ini, dengan berita ini ya pemirsa. Nah, jawaban dari KJRI Hong Kong yaitu di sini ya pemirsa, saya bacakan langsung ya. Mana ya, aduh mohon maaf nih, nomornya ini banyak banget pemirsa. Nah, jawaban dari KJRI Hong Kong, belum ada berita dari pemerintah, alias masih hoax. Ingat ya pemirsa, hoax itu apa? Bohong. Jadi KJRI Hong Kong sendiri sampai saat ini, sampai detik ini belum menerima konfirmasi atau berita ini dari pemerintahan Hong Kong. Intinya berita tersebut hoax ya begitu. Nah, jadi saya dapat jawaban seperti itu dari KJRI Hong Kong, dan saya menyampaikan langsung kepada sahabat migran semuanya yang ada di Hong Kong bahwa berita tersebut, informasi ini adalah hoax ya, jangan percaya ya pemirsa, begitu ya. Nah, sekaligus saya menjawab pertanyaan si mbaknya yang ngasih informasi ini, Mbak, bahwa ini adalah hoax, tidak benar ya, hoax. Ingat ya, hoax ya, begitu ya, tidak benar. Aduh, korannya nggak saya bawa nih pemirsa, saya kasih fotonya aja. Nah, ini
fotonya ya. Ini ada tulisan pagar-pagar ya, kita tidak ngerti ini tulisannya orang Chinese ya. Dan saya menanyakan langsung kepada majikan saya tadi pagi bahwa ini tuh yang mendapat santunan ini 5.000 dolar Hong Kong itu yaitu untuk para mahasiswa Hong Kong. Ingat ya, untuk para mahasiswa Hong Kong yang punya residen Hong Kong begitu ya. Bahkan anak saya aja di bawah umur 18 tahun tidak dapat. Ini tuh minimalnya itu yang dapat tunjangan 5.000 dolar Hong Kong saat ini itu yang kedua ini yaitu dimulai dari umur 18 tahun, yaitu para mahasiswa ya. Begitu kurang lebihnya seperti itu saya mendapatkan infonya pemirsa. Silahkan yang masih ragu-ragu, yang belum percaya atau gimana, silahkan tanyakan langsung ke konsulat KJRI Hong Kong ya tentang informasi ini begitu ya, kalau yang belum percaya begitu ya pemirsa, ataupun tanyakan langsung ke majikannya masing-masing. Nah seperti itu. Jadi saya sarankan buat siapapun itu ya, saya mohon untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang mengada-ngada gitu ya. Begitu kita ada-ada sendiri kayak gitu ya, kita sebarin agar kita dapat like banyak atau dapat komen banyak atau dapat responan banyak ya. Jangan seperti itu ya. Jadi mohon diluruskan, dan saya mohon ini statusnya dihapus ya. Siapa ini yang membuat status seperti ini mohon dihapus, karena sampai saat ini KJRI Hong Kong belum menerima informasi ini dari pemerintahan Hong Kong seperti itu ya. Jelas ya. Dan kemarin yang bertanya kepada saya juga jelas ya, saya jelaskan di video saya kali ini seperti itu, bahwa berita itu hoax dan segera dihapus seperti itu agar tidak meresahkan kawan-kawan yang lainnya. Ya cukup saya doang ya begitu sama teman-teman ya kemarin yang lihat status ini ya, yang merasa kegirangan begitu, karena ini statusnya meyakinkan banget begitu. Di situ ada tulisan KJRI Hong Kong. Coba siapa yang nggak percaya ya kepada konsulat begitu ya? Pasti apapun itu yang diberitakan oleh konsulat atau perwakilan dari Indonesia yang ada di luar negeri pasti kita percaya begitu ya. Apalagi kalau ada status kayak gini, aduh kegirangan banget ya, kita akan dapat uang tunjangan nih lumayan loh, 5.000 dolar Hong Kong setara dengan 10 juta loh. Terus nanti kalau orangnya yang nggak tahu apa-apa, loh kok sampai saat ini KJRI Hong Kong belum memberi berita, mengkonfirmasikannya begitu ya, kok belum ada gitu ya pemberitahuannya. Ternyata itu adalah berita hoax ya pemirsa. Apalagi ini membawa nama KJRI Hong Kong. Aduh begitu ya. Saya aja pertama kali ngebaca ini, dapat info ini, waduh saya aja udah tergiur gitu ya. Saya aja udah waduh alhamdulillah gitu ya, ada tambahan gitu. Setelah ditanyakan ternyata ini hoax ya. Nah itu dia pemirsa, klarifikasinya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan saya sangat berharap banget tolong kasih tahu jika kalian berteman dengan si mbaknya yang membuat status ini, tolong kasih tahu untuk dihapus ya, begitu ya. Terima kasih sebelumnya seperti itu. Dan buat kawan-kawan ini untuk pengetahuan saja, bahwa jika siapapun itu orangnya, siapapun itu kita juga ya, atau siapapun itu menyebarkan berita hoax, bohong yang dapat merugikan, itu bisa dipidanakan ya, melanggar Undang-Undang ITE ya pemirsa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan itu bisa dipenjara maksimalnya 6 tahun penjara dan bisa didenda maksimalnya 1 miliar. Ingat ya, ini tidak main-main loh, karena banyak sekali yang terjerat oleh Undang-Undang ITE ini ya pemirsa. Apalagi kita bergelut di dunia maya seperti itu ya. Jangankan kalian ya, saya sendiri aja kadang saya merasa aduh, di sini kayaknya saya sekarang lebih hati-hati ya pemirsa dalam memberikan berita seperti itu, menyembunyikan nama atau wajah seperti itu ya, karena saya juga takut ujung-ujungnya nanti ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE seperti itu. Ini luar biasa sekali loh, bisa didakwa dengan 6 tahun penjara dan
dendanya 1 miliar loh. Aduh, punya uang dari mana kita ya, denda sebesar itu ya. Aduh, jadi di media sosial itu benar-benar kalau tidak hati-hati kita bisa celaka ya pemirsa, begitu apalagi kita berada di luar negeri seperti itu, jauh dari keluarga ya. Di sini kita hanya punya konsulat ya yang melindungi kita seperti itu ya. Nggak ada loh kalau kita ada masalah seperti ini ya, terjerat hukum kayak gini, siapa yang mau melindungi kita? Bayangkan, siapa coba? Kita mau minta tolong ke tetangga atau ke teman sesama kita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, kecuali konsulat kita di luar negeri yang berwenang melindungi kita seperti itu. Nah, jadi pemirsa, buat sahabat migran, sahabat pelangi hidup, untuk semuanya, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan ya, begitu. Dan ingat ya, sekarang ini lagi masa pandemi seperti ini, tinjau terus ya konsulat masing-masing, KJRI Hong Kong, karena banyak sekali informasi itu satu minggu ke minggunya itu berganti-ganti ya, terutama peraturan kepulangan ke Indonesia mesti berubah-ubah ya, tidak sama satu bulan tetap sama, enggak ya. Sekarang ini kadang 2 minggu sekali berubah lagi kayak gitu ya, berubah lagi. Jadi tinjau terus informasinya seperti itu. Dan buat kawan-kawan yang lainnya juga hati-hati dalam menyebarkan berita atau informasi ya pemirsa. Kalau tidak tahu yang sebenarnya, lebih baik di stop, jangan disebarin ya, seperti itu. Nah, gitu aja deh ya untuk video kali ini. Dan buat kawan-kawan yang ingin bertanya masalah kepulangan ke Indonesia, tes PCR atau apa, nah ini saya dapat informasi nih dari teman saya yang ada di Tuen Mun. Kemarin ada yang bertanya nih. Nah, itu untuk daerah Tuen Mun ya, untuk daerah Tuen Mun, tes PCR-nya saya kasih tahu itu alamatnya, salah satunya di situ ada ya. Biayanya $240, terjangkau ya pemirsa. Terjangkau begitu. Yang mau pulang ke Indonesia, semoga dikasih kelancaran, kesehatan, dan keselamatan sampai ke kampung halamannya masing-masing. Semangat terus buat semuanya. Salam pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat semuanya, dan silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Ingat, saya tidak bisa berbuat atau membantu begitu ya, saya tidak bisa menangani ya, tetapi saya hanya sebagai pelantara atau menyampaikan ya keluhan kawan-kawan sahabat migran. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu ya pemirsa, hanya bisa membantu menyampaikan saja. Jadi pelantara, kalau bahasa Sunda nama gantarna lah gitu.